sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik,
kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh dengarkan firman Tuhan dan mulai merenungkan tentang firman-Mu ya Allah. Berikan kepada kami hati yang terbuka. Dan pada saatnya Tuhan, kami minta anugerah Tuhan untuk kami bisa menjalankannya itu dalam kehidupan hari-hari kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari yang akan datang kami terus melihat perkenanan Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati perenungan dan pembacaan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Mazmur yang ditulis oleh Daud ini mengajarkan kepada kita, membawa satu perenungan kepada kita untuk kita merenungkan tentang Allah. Khususnya di ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, satu disiplin yang bagi saya penting hari-hari ini adalah merenungkan tentang Allah itu. Kita banyak sekali membicarakan tentang Allah, mengetahui tentang kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi apakah kita menyediakan waktu yang cukup untuk dapat kita merenungkan tentang pribadi daripada Allah itu sendiri? Sehingga disiplin merenungkan firman itu bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran. Kita bisa mengetahui tentang siapa Allah, mengetahui tentang siapa pribadi daripada Allah Tritunggal, atau siapa pribadi daripada Kristus Yesus. Tetapi kita juga harus mengenal Dia. Kita harus lebih daripada mengenal Dia dan mengasihi Dia tentunya. Dan inilah yang Allah ingin kerjakan bagi setiap kita. Di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan hari-hari ini boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mulai ambil waktu untuk mendisiplin diri kita, untuk merenungkan tentang apa yang Allah ingin kerjakan, supaya kita dapat mengenal dan mengasihi Dia. Dari pembacaan kita tadi di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud ini mengajak kita untuk merenungkan paling tidak ada 3 hal yang kita dapat renungkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya apa sih yang kita harus renungkan dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus merenungkan tentang ketetapan dan jalan-jalannya. Ketetapan dan jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita itu akan menuntun kita hari ini. Ketetapan-ketetapan yang membawa kita untuk menghidupi jalan-jalan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 119 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Dan aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang paling terutama daripada kehidupan kita untuk kita jalani hari ini adalah kita merenungkan tentang ketetapan dan jalannya. Jalan apa yang Tuhan
tunjukkan ke dalam kehidupan kita. Atau ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita taati di dalam kehidupan kita hari ini. Kita bisa bicara tentang Allah, bisa bicara tentang ketetapan-ketetapannya. Tapi apakah kita mau menjalani ketetapan-ketetapannya? Sambil kita tahu bahwa ketika kita menjalani ketetapan-ketetapan dan perintahnya, jalan-jalannya, kita tahu karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Allah. Dan hal yang kedua yang kita harus renungkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang perbuatannya. Perbuatannya itu bicara tentang apa yang sudah Allah kerjakan bagi setiap kita. Kalau kita bicara tadi tentang ketetapan dan jalannya, itu tentang apa yang Allah kerjakan hari ini bagi setiap kita. Dan kita lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Tapi bicara tentang perbuatan Allah juga tidak boleh kita lupakan. Karena pada saat kita mengingat atau merenungkan tentang perbuatan-perbuatan yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kita, itu akan seperti menopang kehidupan kita. Kehidupan kita kadang-kala kita jatuh, kadang-kala kita lengah dalam hidup ini. Tapi ingatlah pada saat kita lengah dan pada saat kita jatuh, kita harus ingat apa yang sudah Allah ingin kerjakan bagi setiap kita. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering ditanya dalam kehidupan kita, apa kabarmu hari ini? Oh ya baik. Iya baik itu bagi kita relatif. Sangat normatif sekali relatif. Kata baik. Tapi kalau kita merenungkan lagi lebih dalam kehidupan kita. Apakah betul Allah itu baik? Apakah betul perbuatan-perbuatannya itu baik bagi kita hari ini? Sambil kita melihat apa yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kita pada masa lalu, kita tahu bahwa dikatakan juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita, buatlah supaya kita mengerti petunjuk Tuhan. Hal-hal yang sudah kita alami di masa yang lalu itu menunjukkan kepada kita supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan akan apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Supaya pada saat kita merenungkan tentangnya, kita menemukan petunjuk-petunjuk yang Allah ingin kerjakan bagi setiap kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Itu akan menggambarkan semua perjalanan kehidupan kita. Supaya kalau hari ini kita ada, kita dapat merenungkan ketetapan dan jalan-jalan. Tentu tidak mudah untuk merenungkan firman Tuhan. Banyak hal yang harus kita buang, banyak hal juga yang kita harus menambahkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita merenungkan, kita bertanya apa yang kita renungkan? Ya tentu renungkan tentang janjinya. Janjinya bicara tentang apa? Bicara tentang masa depan. Bicara tentang apa yang ada di depan sana. Yang bagi setiap kita mungkin kita masih meraba-raba apa yang harus kita kerjakan pada masa yang akan datang. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Kenapa kita harus merenungkan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya pada saat kita merenungkan janji Tuhan, kita tahu apa yang Allah ingin kerjakan di masa yang akan datang. Kita memahami apa yang Allah ingin katakan bagi kita pada masa yang akan datang. Nah kalau kita mengerti tentang tiga hal ini, kita memahami bahkan kita merenungkan tentang Tuhan itu menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berbicara tentang merenungkan firman Tuhan bukan saja merenungkan tentang masa yang lalu atau masa yang akan datang. Tapi masa kini juga kita harus merenungkan tentang Dia. Tadi saya sudah katakan bahwa tiga hal penting yang kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Bicara tentang ketetapan, tentu bicara tentang apa yang Allah ingin kerjakan hari ini. Tapi bicara tentang perbuatannya, itu bicara tentang apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bicara tentang janjinya, tentu apa yang Allah ingin kerjakan bagi kita di masa yang akan datang. Biarlah renungan Mazmur pasal yang ke-63 ini membawa kita untuk merenungkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan ketetapan-ketetapan yang Allah ingin sudah perintahkan bagi setiap kita. Mulailah membuka hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita merenungkan tentang Dia, kita mendapati ada ketetapan-ketetapan Allah yang kita jalani hari ini. Tapi perbuatan-perbuatan Allah yang kita ingat pada masa yang lalu. Dan janjinya di masa yang akan datang
meneguhkan kita, mengangkat kita, dan biarlah semangat yang baru, bulan yang baru, dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama akan membawa kita untuk menghidupi, bahkan merenungkan Dia di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Merenungkan firman Tuhan membawa kami untuk menghidupi ketetapan yang Allah sudah kerjakan bagi setiap kami. Dan jalannya, dan kami ikuti jalan-jalannya dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu untuk kami ingat dalam masa-masa yang sukar dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa tegak berdiri untuk melihat ke depan. Sehingga kami melihat kepada janji-janji Allah yang membawa kami ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bukan hanya sekedar merenungkan, bukan hanya sekedar merenungkan apa yang Allah ingin kerjakan bagi setiap kami, tapi Allah sudah kerjakan apa bagi setiap kami, dan Allah sedang bekerja apa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, jemaat Tuhan dibangkitkan kembali untuk mulai membaca Alkitab, mulai merenungkan tentang apa yang sudah Allah ingin kerjakan bagi setiap kami. Apa ketetapan Allah dalam kehidupan kami dan janji-janjinya bagi kehidupan kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.